Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Dan wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari mengenai katup ya, katup kendali arah. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen terkait dengan tugas panjenengan yang tugas 1 dan tugas 2 yang belum. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu dan minta tolong kepada Lia Amalia untuk membuka pembelajaran kita hari ini. Silakan. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya mulai. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengulas ya mengenai kartu kontrol arah, di mana hal ini sangat sensitif ya dan sangat diperlukan dalam merakit sistem kendali pneumatik ya. Jadi saya harap nanti jika ada hal-hal yang sekiranya ditanyakan, monggo ditanyakan. Paham ya? Paham ya? Iya, Pak. Mbak, Iya, Pak. Selanjutnya ini saya share dulu terkait dengan classroom. Ini sudah isi presensi semua ya? Halo? Sudah isi presensi semua ya? Sudah? Halo? Sudah ya? Sudah. Nah ini silakan ini dilihat. Maaf ini siapa yang masuk? Sony. Oke ya, tugasnya yang tugas 2 ini, nah ya, sama tugas 2 dan tugas 1 ini sudah saya upload. Kelihatan? Kelihatan atau belum? Kelihatan atau belum? kelihatan Mbak. Nah ini kan 11 1 ini sudah ada yang mengerjakan yang tadi ya, tugas 2 ini sudah atas nama Lia Amelia. Lia Amelia sudah masuk di ini? Sudah masuk ya? Sudah. Nah ini sudah ngirim tugas zaman ya? Sudah, Pak. Nah, ini sudah. Oke, yang lain silakan dilengkapi tugasnya terkait hal itu. Dan sebelumnya saya share ini ya, saya share nilainya. Saya share nilainya. Kelihatan share screen saya. Kelihatan, Pak. Ya. Yang di apa ya? Oh ya. Mengenai robotik. Nah, ini nilainya.
Oke, itu ini udah kelihatan belum? Nilainya? Kelihatan? Kelihatan belum nilainya? Kelihatan, Mbak, tapi kurang menengah, Mbak. Kurang ke kanan. Oke, saya perbaiki. Oke ya. Ini nilainya saya perbesar. Kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Ya. Oke, minta tolong. Silakan ini di screenshot. Sudah? Tanggal 17 Agustus bertepatan tanggal ulang tahun negara kita tercinta. Tidak kelihatan semuanya, Pak. Ini loh, kelihatan belum? Kak, semuanya kelihatan, Mbak. Setengah doang, Mbak. Ya, Cuman absen 1 sama 6 doang yang kelihatan. iya, sama screenshot ini. Nanti saya bawakan. Paham? Iya, Pak. Sudah di screenshot? Iya sudah, Pak. Sudah ya? Sudah sama SS belum? Sudah, Pak. Ya, udah ya. Nah, ini silakan di screenshot. Sudah? Sudah belum? Sudah. Sudah. Oke. Ini? Sudah, Pak. Ini sudah? Sudah, Pak. Oke. Sampean baca ini yang sudah. Minta tolong. Oh, ini siapa yang masuk ini? Chandra Kurniawan. Oke. Telat ini ya. Oke, minta tolong. Apa ya? Ini. Lia, masuk Lia. Masuk, Pak. Oke. Sampean baca ini yang sudah. Silakan. Nilainya. Enggak, nama-nama aja yang sudah. Yang tugas 1, Pak. Ya, sampean baca. Siapa aja namanya? Ahmad Wildan Dwi Afrizal. Terus gak kelihatan, Pak. Kelihatan? Lanjut. Bentar, Pak. Lemot. Sudah. Sudah Lia? Lemot, Pak. Masih belum ke bawah. Tuh, David ini sudah. Sudah Lia? Lemot, Pak, di HP saya. Oh, lemot. Bentar.
Sony ada Sony. Ada Pak, ada. Belum le, ini le. Yang sudah. Ahmad Wildan Dwi Afrizal, David Effendi, Elvira, Faiz Fatodi, Faiz Fatoni, Ilfiama Hovifa, Imelia Puspitasari, Khafidatul Musyarofa, Kiki Aulia Dedianto, Kristina Arum Putri, Lia Amelia, Lutfi Deo Putra, Mela Andini, Rahmat Hidayat, Rian Sahrul, Wigata Dwi Oktavianto MP, Windy Febianti. Itu yang sudah mengerjakan, yang lain ini masih kosong, silakan dikerjakan ya. Soalnya ini pengaruh sama kenaikan kelas. Paham ya? Iya Pak. Oke, saya lanjut. Rian Sahrul ini. Ya. Oke. Nana, ini PowerPoint-nya saya sudah kelihatan. Udah, Pak. Oke. Sistem kendali pneumatik ini sangat digunakan dalam robotik ya, terkait dengan hal-hal yang sekiranya mampu diimplementasikan dengan baik. Ini contohnya alat yang digunakan, ada kompresor yang di sini yang warna orange ini, dan ini trainernya, ada silinder dan katupnya. Nah ini pneumatik, kemarin kita sudah mengulas ini, sudah di pertemuan yang sebelumnya ya. Saya langsung, nah ini pengenalannya, ada gabungan dari kawalan pergerakan dari industri sampai dengan operasinya. Nah ini gambarnya saya ulang lagi pakai konveyor sama pemotong. Ini kelebihannya dan kekurangannya. Jadi kelebihannya, kesimpulannya udara tidak meletus, dan kelemahannya udara menyerap kelembapan. Ini contohnya ya. Alatnya ini kalau pakai silinder kerja tunggal, untuk strukturnya ini ada sumber tenaga, proses kawalan, dan komponen kuasa. Nah ini anak-anak ya, sudah saya terangkan di pertemuan kemarin, kalau ini termasuk di kompresor, ini katupnya, ini gerbangnya, nah ini kontrol valve-nya, dan ini silindernya. Ini kompresornya, yaitu mekanik untuk meningkatkan tekanan fluida, yaitu gas dan udara. Nah ini anak-anak ya, kompresor schools, kompresor laboratori, dan pneumatik simbol. Nah ini anak-anak ya, pressure regulating komponen. Nah ini untuk pressure-nya anak-anak ya, ada katupnya di sini, dan pneumatiknya simbolnya seperti ini. Nah ini jika udara masuk di sini anak-anak ya, selangnya udara ini, maka silindernya akan maju ke depan ya. Kalau yang pakai ini untuk kembaliannya yaitu menggunakan bekas kembali. Jadi ini ringnya untuk di barnya yaitu 10 bar atau 14 bar. Nah, ini ada pressure 5, 4, 3, 2, 1, sesuaikan dengan gambar yang di sini. Anak-anak ini yang untuk ini ya, apa namanya, untuk konfigurasinya pakai tekanan udara. Nah ini kalau pakai single acting, jenis silinder yang hanya memiliki satu pot untuk masukkan udara bertekanan. Ini bentuk fisiknya, simbol, dan konfigurasi komponennya. Nah ini selanjutnya ini yang double acting silinder, kerja ganda, in-stroke, dan off-stroke. Kekuatannya apa? Dari posisi awal menarik ke dalam piston. Nah ini ya, jadi ada kontrol udara yang kerja tunggal atau kerja ganda. Nah ini kerja gandanya pakai selangnya 2, simbolnya, dan konfigurasinya.
Kalau ini pakai valve pengaturnya, kecil sama aktuatornya untuk penggerak. Kalau katup 5/2 pakai pegas kembali, ini ada pirnya. Kalau ini pakai pas bottom dan pakai yang 5/2. Anak-anak ini yang untuk ini ya apa namanya di warnanya biru ini termasuk masukan dan yang ini termasuk keluaran. 5/2 ini ya. Nah untuk 5/2 ini pakai yang instruknya dan sesuaikan dengan konfigurasinya. Nah ini KKA 2/2. KKA itu katup kontrol arah 2/2 posisi normally close. Kenapa normally close? Ini buka atau nutup ini ya. Karena normally open buka. Ada pertanyaan? Kak sama kayak dinamo lah, Pak. Kenapa? Kenapa, Mas? Ini gambar yang itu di atas gak sama kayak dinamo lah, Pak. Ini 2/2 ini. Ini kan silindernya, contoh silindernya. KKA 2/2 normally close. Ini bendanya. Cuma bedakannya yang di dalamnya, Mas. Di dalam bendanya yang di KKA 2/2. Kalau pakai yang NO ya beda di dalamnya. Paham, Mas ya? Iya, Pak. Makasih. Ya. Atas nama siapa, Mas? Ini, Mas. Apa? Namanya sampean siapa? Nama lengkapnya? Rahmat Hidayat. Iya, Rahmat Hidayat ya. Oke. Oke, setelah itu yang ini cross section ini ya, sama pneumatic simbolnya ini. Direction valve-nya, ini bentuk fisiknya, ini cross section dan pneumatiknya. Nah, ini kalau pakai 3/2. Jadi yang tanda biru ini tekanan udara masuk. Dan yang pembuangan udaranya yang di merah muda ini termasuk pembuangan udara yang terjebak ya dari itu. Terus ada 3/2. Nah ini ya katupnya ini dan kompresornya ini. Ya, silindernya akan masuk secara otomatis. Jadi cara kerjanya jika kompresor ini dinyalakan maka katup 3/2 ini akan fungsi. Setelah dia akan ditekan dalam pas bottom, maka secara otomatis silinder kerja tunggal akan mendorong ke bagian ke samping atau maju. Jika dia berlogika 1, maka dia akan bekerja. Jika dia berlogika 0 atau mundur, dia akan tidak bekerja atau kembali ke posisi semula. Ini konfigurasinya, simbol dan cross sectionnya. Nah, ini anak-anak yang 5/2 direction control valve. Ada juga memiliki dua posisi ruang A dan B ya. Demikian pula sisi 12 aktif pengaktifan ruang B sehingga port 1 akan terhubung dengan port 2. Paham ya? Halo? Iya, Pak. Saya lanjut ke cross section ini ya. Ada control valve sama pneumatic simbol. Nah ini silakan dipahami. Tadi sudah saya jelaskan yang biru ini masuk, yang ini yang keluar. Nah, ini control valve-nya. Di sini ada seat, disc, body, spring, gasket, cover sama coldboard. Ini pirnya ya. Jadi ini kita masuk. Dan kalau misalkan ada tidak termakan maka dia akan kembali ke posisi semula. Nah, ini pakai selangnya dan ini penutupnya. Sama ini ya, simbolnya, bentuk fisiknya dan konfigurasi. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Halo? Enggak ada, Pak. Oke, saya lanjut. Flow control valve. Minta tolong. Rahmat Hidayat, ada Rahmat Hidayat? Rahmat Hidayat. BAB dia, Pak. Samen baca ini Mas, tolong Mas. Silakan. Flow control valve. Jika pressure regulator tidak berfungsi dengan baik, tanda kurung fail, maka tekanan udara yang akan masuk ke dalam aktuator menjadi tidak terkendali, sehingga perlu ditambahkan proteksi untuk membuang kelebihan tekanan tersebut. Aktuator sendiri memiliki batas maksimum tekanan kerja yang umumnya berada pada rentang 8 sampai 10 bar, tergantung pada jenis atau ukuran akuator yang dipilih. Oke. Udah, Pak? Rahmat, jangan ditutup dulu. Rahmat, halo. Halo, ya Pak, ada Pak? Yang biru ini apa Mat tadi? Masukan apa keluaran? Masukkan, Pak. Yang merah ini? Yang mana? Merah ini loh. Keluaran, Pak. Oke, paham ya? Ya. Oke. Jadi ini yang silindernya, anak ya. Bentar, Pak. Sakit perut, Pak. Oke. Terus ini simbolnya. Ya, jadi masangnya ya seperti biasa, selang gitu ya. Jadi kita gunakan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, ini kalau pakai T ya, atau shoot valve. Nah, mempercepat buangan sisa tekanan ke dalam aktuator yang luas atmosfer. Valve ini hanya berfungsi pada saat tidak ada suplai udara ke dalam aktuator. Adanya valve ini akan mempercepat respon tutup main valve-nya. Jadi disesuaikan saja sesuai dengan permintaannya. Ada in yang tengah ini yang out keluar. Jadi pemasangannya seperti kayak pipa ini, sama seperti biasanya. Tinggal dimasukkan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, setelah itu yang shuttle valve-nya. Kalau misalkan di sini tidak ada perbaikan ya ini sesuaikan dengan permintaannya di industri. Kalau pakai yang cross, pakai konfigurasinya ya sesuaikan. Kalau misalkan tidak sesuai ya pahami dulu rangkaiannya. Jadi tidak ada yang berfungsi ataupun sesuai dengan rangkaian yang ada. Kalau ini simbolnya ya, ini simbolnya, terus ini konfigurasinya dan ini bentuk fisiknya. Nah, ini saya lanjutkan anak tampilan Vesto Fleet Sim. Oke, kita ke praktek setelah ini ya. Suara saya apa terdengar? Halo? Oke. Iya, Pak. Oke ya. Saya Pak. lanjut ke bagian ini. Rangkaian. Oke, ini saya minimize ke rangkaian ini. Jadi sebelumnya install dulu di Google Classroom. Nanti panjenengan install sesuai dengan apa yang ada di situ. Nah, ini. Ya. Terus pilih yang bagian new blank. Ini panjenengan klik satu kali saja. Klik satu kali. Nah, setelah itu di sini kan ada simbolnya. Setelah itu geser aja ke lembar kerja. Misalkan teman tanya, Pak, bagaimana caranya? Ini. Ya. Saya geser ke samping. Ini kelihatan ya lembar kerjanya ya. Halo? Terlihat, Pak. Iya, Pak, kelihatan, Pak. Adik, ini lembar kerjanya panjenengan. Nah, setelah itu di bagian
valve-nya geser aja ke sini. Nah, terus pilih ke silinder yang kita masukkan pakai yang ada pirnya ini. Nah, jika ada titik pusat hijau, panjenengan geser ke atas. Nah, setelah itu koneksinya tempatkan ke dalam silinder yang bagian kanan ini ya, selangnya ini supaya masuk. Nah, setelah itu tambahkan inputnya atau di sini biasa kita pakai pas bottom. Bagaimana caranya? Ya ini sama klik kanan bagian katupnya, terus pilih properties. Nah, setelah pilih properties, panjenengan klik mechanical ini, ya atau manual ini dan tekan yang pas bottom. Terus pilih yang oke. Setelah itu, bagaimana cara mencoba? Nah ini, ada startnya ini atau F9, kita klik oke. Nah ini ya. Nah ini. Jadi ketika dia ditekan, maka dia akan maju. Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, jadi ketika dia ditekan maju, maka silinder ini akan maju menjadi logika 1. Tapi ketika pas bottom ini saya tekan 1, maka dia akan berlogika 0. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan belum? Ada pertanyaan belum? Jelas ya? Oke, saya lanjut. Bingung, Pak. Yang mana yang bingung? Yang itu tadi. Apa saya ulangi lagi? Iya, Pak, sekali saja. Ya, ini saya hapus. Wis, perhatikan, tidak ada pengulang lagi ya. Jadi ini saya geser kompresor ini, tarik ke samping lembar kerja. Nah, setelah itu klik katupnya 3/2, geser ke lembar kerja. Nah, setelah itu kita butuh outputnya pakai silinder. Nah, dengan cara klik yang single ini, geser ke lembar kerja. Nah, ini kan ada 3 komponen, ada input, proses, sama output. Bagaimana caranya untuk nyambungnya? Ya ini. Nah, kita tempatkan ke tengah ini, presskan ke dalam katup yang input ini. Nah, setelah itu yang bagian outputnya taruh ke dalam yang plus, yang silinder. Sampai sini, paham? Paham, Pak? Nah, setelah itu yang bagian proses, panjenengan klik kanan. Setelah itu klik properties. Nah, setelah itu klik properties, klik yang manual ini dan pilih yang bagian pas bottom ini. Klik OK. Nah, sudah. Kalau sudah kita buat, kita beri keterangannya. Bagaimana caranya? Ya kita geser scroll ke bawah. Ya. Nah, di sini ada teks. Nah, ada teks. Nah, ditulis. Nah, ini rangkaian kendali. Ya. Pneumatik dengan katup 3/2. Nah, ini ya. Setelah itu cuman klik OK. Nah, setelah itu geser aja ke sini. Nah, ini. Kelihatan ya? Iya, Pak. Nah, setelah itu simulasikan. Nah, ini. Nah, simulasikan ini, terus klik
pas bottom ini. Nah, ini ketika dia ditekan, maka 1. Nah, ini 1. Kalau misalkan ini pas bottom dilepas, ya logikanya 0. Kembali ke posisi semula. Paham ya? Paham, Ya, Pak, Amuk. paham. Paham, Awasan Muk. Paham. Paham belum? Paham, Pak. Oke, saya tunjukkan contoh yang paling sederhana lagi. Saya buka dulu. Nah, ini pakai fungsi OR. Ya, coba perhatikan. Nah, ini pakai fungsi OR ya. Nah, ini pakai fungsi OR. Jadi contohnya lebih simple ya. Oke. Ada lagi pakai yang nah ini. Nah, ini pakai yang A plus B min. Oh, maaf. A plus A min B min A plus. Kelihatan ya? Ini sudah otomatis. Kelihatan? Iya, Pak. Nah, jadi ini ya kerjanya ya. Nah, ini mendorong ya ke A plus. Berarti A plus kan maju. Nah, setelah A plus maju, dia akan mundur. B-nya juga ini masuk ke samping. Setelah itu kembali lagi ke posisi A plus lagi. Kalau misalkan tanya, Pak, ini apa Pak maksudnya Pak? Yang apa garis ini? Ini rangkaian dari apa namanya inputnya ya, atau pakai pakai OR ya. Jadi misalkan kita Pusat pengendalinya di mana, Pak? pusat pengendaliannya di ini Mas, di 3 nih Mas, ada pas 0 sama ground ini Mas, 3 Mas. Paham, Pak. 3. Kalau yang pakai ini kompresornya, nah ini. Kalau pakai manual ada tentunya. Bentar, saya contohkan yang manual ya. Saya pakai manual. Nah ini. Oke. Oke, ketika ditekan maju kan ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ketika ditekan start, nah dia A plusnya maju, mundur. Nah ini juga. Jadi silinder A maju, silinder B maju, silinder A mundur, silinder B mundur. Apa saya contohkan videonya, video prakteknya, biar paham. Halo? Iya, Pak, nggak apa-apa. Nah, apa ya? Oke. Saya contohkan. Oke, saya contohkan di sini. Ini contohnya. Kelihatan? Kelihatan belum? Iya, Pak, kelihatan, Pak. Oke. Saya kopikan di kolom chat ya. Nanti silakan di download sendiri.
pengen lihat secara langsung Pak biar paham semua anunya Pak. Oke. Itu ya. Silakan dilihat itu. Sudah tak kirim ya? Sudah Pak. Oke. Itu silakan dilihat nanti atau bisa di-download di rumahnya masing-masing. Itu bentuk nyata ya ataupun prakteknya. Ini coba saya play di YouTube. Mudah-mudahan ini tidak lemot ini. Suaranya Bapak kok kecil sih Pak? Sinyalnya Mas, sinyalnya terbatas. Muter-muter ya? Iya Pak, saya sepertinya Pak. Nah ini ya, ini contohnya nih ya. Kelihatan ya? Iya Pak. Kelihatan? Kelihatan Pak. Patah-patah banget Pak, nggak bisa dia jelas. Nah ini ya, ini masuk, silinder masuk. Nah ini kita mundur. Nah ini juga masuk. Nah ini contoh real alatnya. Oke ya, jadi itu tadi tampilannya. Ada pertanyaan? Monggo kalau jika ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan apa belum?
Ada pertanyaan belum? Sudah jelas ya? Iya, Pak. Oke. Yang terakhir, nah ini silakan dicoba di rumah rangkaiannya. Nah ini silakan dicoba. Ini sudah belum? Halo? Bentar Pak, bentar mau di SS. Ya, silakan di SS. Sudah? Sudah Pak. Oke. Jangan. Oke ya. Selanjutnya, sebelum saya tutup hari ini, apa ada pertanyaan? Silakan. Apa ada pertanyaan? Halo? Sudah ada pertanyaan belum? Sudah jelas ya? Insya Allah sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, minta tolong perwakilan ya. Sony sama Lia ya. Untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Pertama, saya mulai dari Sony. Silakan Sony. Sony monitor. Sony. Sony. Halo. Maaf, Pak, gak bisa menyimpulkan. Nggak bisa. Oke. Rahmat Hidayat. Ram. Masa saya terus Pak? Masa saya terus Pak? Gantian dong Pak, orang lain Pak. Gantian. Oke, siap. Faiz Fatodi. Faiz Fatodi, silakan. Saya tunggu sampai hitungan 5. 1. Ya, Pak. Oke, silakan. Open kamera Mas, open kamera Mas. Ya, Pak. Oke, silakan. Silakan disimpulkan. Faiz. Gak bisa, Pak. Oh, enggak bisa. Oke. Faiz Fatoni. Faiz Fatoni. Faiz Fatoni. Nggak paham, Pak. Oh, enggak paham. Oke. Saya pilih lagi di sini. Wildan Dwi Afrizal. Ada? Wildan Dwi Afrizal. Saya hitung 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Saya lanjut ke Zaki. Ada Zaki?
Zaki, Muhammad Zaki. Saya hitung ya, 1. Ya, Pak. Silakan disimpulkan, Mas. Nggak bisa nyimpulkan, Pak. Oke, saya lanjut ke Sony sudah ya. Tamat sudah. Kafidatul Musyarofah ada ini. Kafidatul Musyarofah ada. Ada, Pak. Gak bisa Oke, menyimpulkan, silakan. Pak. Oh, tidak bisa. Oke, siap. Lia Amelia ada nih. Lia Amelia. Monitor. Gak bisa menyimpulkan, Pak. Oke, saya lanjut. Saidatus Soliha ada. Anae. Ada, Silakan Pak. open kamera. Ya, silakan. Tuh. Silakan. Halo. Pakai kerudung, Pak. Oh ya, saya tunggu 2 menit. Pak, orang mana, Pak? Anu kah? Oke, silakan. Gak bisa menyimpulkan, Pak. Enggak, maksudnya sekarang dapat materi apa aja? Gitu aja, wis. Materi apa aja? Silakan. Apa aja sekarang yang dipelajari? Rangkaian. Pneumatik. Dikeraskan suaranya, enggak kedengaran. Rangkaian pneumatik. Oke, sama apa? Sudah. Oke. Jadi pada pembelajaran kita hari ini kita mempelajari rangkaian pneumatik dengan menggunakan katup 3/2 ya. Jadi saya harap pada saat nanti dicoba di Festo, Sim nanti silakan dicoba di rumahnya masing-masing ya. Paham ya? Paham. Iya, Pak. Dan Festo ini sangat bermanfaat untuk kalian bisa belajar lebih jauh mengenai teknologi pneumatik. Jadi ada katup kontrol arah dan silinder kerja tunggal dan ganda. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, mohon untuk Faiz Fatodi untuk menutup doa hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih. Pak. Ya, monggo silakan. Apa alat-alatnya itu di sekolah, Pak? Kenapa? Alat-alat tadi yang di video YouTube itu di sekolah, Pak? Iya. Mau ke sekolah dah? Kalau boleh sih diterangin di situ, nggak apa-apa, Pak? Tuh. Gaya tadi itu video tadi itu prakteknya. Iya, maksudnya langsung lihat di situ, Pak. Maksudnya alat-alatnya itu, Pak. Tuh. Lah ya, Mas. Saya tampilkan itu kan tadi kan alat-alatnya sama aja. Maksudnya saya itu ya udahlah, Pak. Makasih, Pak. Apa gini? Sampean ke sekolah di mana? Mau nggak? Mau aja, Pak, tapi lihat hari, Pak. Kenapa? Mau aja lihat hari dulu, Pak. Ngepasin hari.
Jumat, saya tunggu ya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapaknya senyum, manis.